Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, kita bertemu kembali di podcast Mengenal Ulama Kampar, yang mana bisa dipatikan di buku biografi Mengenal Ulama Kampar. Bersama saya moderator Reski Firmansyah, dan kali ini kita kehadiran tamu kita, narasumber, terutama dari ahli waris, yaitu dari Abuya Ismail Syahid Allahyarham. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dengan Bapak Sulaiman. Beliau adalah anak keempat dari Buya Ismail Syahid. Betul Pak ya? Betul. Nah, jadi hari ini kita akan menggali informasi tentang beliau. Jadi kalau bagi penonton sudah memiliki bukunya di sini, ada di halaman 306, berjudul Ahli Ilmu Falak dan Teman Mengaji Mahathir Muhammad. Ternyata setelah kami berbincang, bukan teman mengaji bahkan, tapi guru mengaji, karena di sebuah forum Perdana Menteri Malaysia saat itu pernah belajar dengan beliau. Jadi akan kita gali-gali bersama. Pak Sulaiman, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini adalah pertemuan pertama kali kami ya. Berhubung sebelumnya bukan beliau yang kami interview untuk cari data, kali ini kita akan menggali banyak datanya insya Allah. Jadi bukan hanya yang ada di buku ini, beberapa halaman ini, tapi juga ada banyak yang kita gali. Buya Ismail Syahid ini adalah tertulis di sini ada ahli ilmu falak dan guru mengaji. Tadi beliau juga mengatakan bahwa ternyata beliau itu pergi ke Kedah dengan tujuan bukan hanya mengaji saja, tapi juga berdagang. Itulah dulu kisah beliau. Kita akan gali kisah beliau. Mungkin kita boleh persilahkan kepada Pak Ismail, Pak Sulaiman. Boleh dikisahkan dulu Pak, bagaimana kisah hidup Buya Ismail Syahid ini sejak kecil sampai beliau dewasa lah, yang Bapak ingat dari beliau Pak. Boleh Pak? Terima kasih kepada moderator. Ayah kami bernama Haji Ismail Syahid. Haji. Nama ayahnya Syahid. Syahid Pak ya? Dan ibunya Bama. Lahir di Bangkinang tanggal 1 Agustus 1922. Wafat 21 Juni 2008 dalam usia 86 tahun. 86 tahun. Dan pendidikan yang terakhir beliau belajar di Tamatan Darul Muallimin, yang sekarang Darul Nahdhah. Ada waktu setelah beliau belajar di situ, sekolah tu dalam agresi, sekolah tu katakan matilah. Dan sekitar tahun 50-an dibangun kembali sekolah itu yang dinamakan Darul Nahdhah Tawali Bangkinang, yang dipimpin oleh Kiai Haji M. Nur Mahyudin. Nah itu. Jadi waktu beliau sekolah di Darul Muallimin itu, beliau kelas 3, dia sudah mengajar kelas 1. Kelas 3 MTS Pak ya? Kelas 3 di Darul Muallimin itu. Dia mengajar di kelas 1 Darul Muallimin itu. Dipakai oleh Abuya M. Nur Mahyudin itu. Mungkin menurut penilaian daripada Kiai Haji M. Nur Mahyudin, ada kelebihan daripada almarhum ayah kami ini. Jadi itulah yang kami ingat cerita dia. Dan setelah tamat Darul Muallimin itu, beliau pun menganjak remaja sekitar tahun 1938. Itu umur 18 tahun Pak, lebih kurang Pak ya? 16 tahun. Ya. Dia merantau ke Malaysia sendiri. Mungkin sama teman-teman lain mungkin tahu kan. Sebab saudara-saudaranya ada juga yang di sana. Berangkat sama dia, berangkat sesudah dia, sebelum dia ada juga. Tapi dalam buku itu dikatakan dia pergi kuliah. Kalau setahu saya tidak pernah merasa kuliah. Tapi dia sangat rajin dalam membaca. Membaca apa saja, seluruh aspek, tidak satu-satu dia kuasai. Kalau dia ke Malaysia itu istilahnya untuk mencari nafkah.
Di samping itu, karena dia punya ilmu, dia itulah mengajar malam hari, mengajar mengaji, termasuklah salah satu muridnya itu menurut cerita beliau itu Dr. Mahathir Mohamad, yang mantan Perdana Menteri Malaysia sekarang ini, yang berkuasa selama 22 tahun. Iya. Nah itu. Jadi waktu di Malaysia itu yang saya ceritanya, yang saya ingat itu, dia waktu itu kan kita dalam penjajahan Belanda, Indonesia. Iya. Masih dalam jajahan Belanda. Setelah tahun 42 kita dijajah Jepang. Betul. Jepang 3 tahun. Kalau Belanda itu 350 tahun. Jadi dia ini sangat gesit dalam dalam hidup bermasyarakat dimanapun dia berada. Waktu itu dia menjadi salah seorang penggerak kemerdekaan di Malaysia, menjadi pengurus organisasi pemuda Indonesia di Malaysia. Ya. Saya masih ingat cerita dia dulu. Dia pulang ke Indonesia pada tahun 1945 setelah mendengar berita bahwa Indonesia telah merdeka. Tahun 45, tepatnya bulan September tahun 1945 dia sampai ke Bangkinang. Ya. Saya sampai di Bangkinang, satu pun masyarakat Bangkinang belum tahu bahwa Indonesia merdeka. Ya. Dia membawa berita Indonesia merdeka dari Malaysia ke Indonesia, di Bangkinang ini. Nah, ini itu cerita beliau waktu beliau merantau di Malaysia. Dan beliau ini juga waktu itu karena Jepang ini seorang orang penjajah yang sangat kejam daripada Belanda. Bangsa Indonesia yang ada di luar negeri tidak boleh memakai bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, harus berbahasa Jepang. Yang saya ingat ceritanya. Setiap ada yang mengirim surat dari Malaysia ke Indonesia, datang kepada dia untuk menerjemahkan. Beliau menerjemahkan? Ya. Nah, padahal dia tidak pernah belajar kan, cuman belajar melalui di luar yang bukan formal kan, belajar hari-hari aja lah. Nah, jadi sedikit-sedikit dia tuh pandai juga bahasa Jepang, ya bahasa Belanda, karena dia hidup di 3 zaman kan. Ya, pada masa itu. Bahasa Jepang, bahasa Belanda. Tapi berkata dia untuk modal berbicara dengan teman ada gitulah. Tapi pernah diajak ngobrol Pak ya bahasa Jepang? Pernah. Bapak nggak diajak itu bahasa Jepang, bahasa Belanda? Pernah dia di rumah kalau menyebut ini Jepangnya ini. Iya. Dia cerita ada surat dari Malaysia, tidak boleh bahasa Indonesia, tidak boleh bahasa Melayu, harus bahasa Jepang. Yang teringat kan dia cerita dia lah yang menerjemahkan. Itu saat beliau di Malaysia? Waktu dia pulang dari Malaysia di Indonesia. Oh, sudah pulang berarti Pak ya? Nah, jadi untuk sementara itu dulu kalau ya siap. Berarti beliau itu merantau umur 16 sampai 18 tahun, 36 Pak ya, di tahun 36 merantau. 38 berarti ya 18 tahun Pak ya? Nah, 5 tahun, 7 tahun cuma di Malaysia. Oke, 7 tahun dia Malaysia. Terus dia berarti di usia masih muda itu umur 18 sampai umur 25 tahun. Dia berdagang di sana, kerja di sana, dan ngajar ngaji juga di sana. Malam hari dia ngajar ngaji, siang dagang, malam ngajar ngaji. Nah, termasuk salah satunya itu adalah Mahathir Mohamad yang pernah di sebuah forum yang bersama Pak ya. Iya. Itu kalau ngajar ngaji mungkin kayak kita di masjid-masjid Pak ya. Ngaji masjid lah gitu. Ya gitu Pak ya. Bukan. Iya. Nah itu Pak. Apa mungkin beliau pernah cerita Pak? Apa sebenarnya motivasi beliau pergi ke Malaysia? Apakah karena ada keluarga di Malaysia atau gimana Pak? Ceritanya Pak. Faktor kehidupan, ekonomi. Gitu, kan? Mau sekolah, lanjut sekolah tak ada uang, tak ada dari membiayai. Dia rencana tamat Darul Ma'lim mau ke Candung, ke Sumatera Barat. Nah, tapi karena tidak ada biaya, memang gak ada itulah. Tapi dia sangat rajin belajar sendiri.
Kalau di rumah tuh satu almari itu buku. Saya sendiri karena saya bukan dari Darun tidak bisa baca kan. Yang kitab kuning, kitab botak, yang itu. Bahkan dia punya itu kamus Indonesia, Arab, Inggris, tebalnya gini, namanya Munji. Sampai sekarang ada, itu yang dipakai oleh adik kami yang terakhir sekarang, Emi Asir. Kitab apa tadi, Inggris? Inggris, Indonesia, Arab. Nah, di situ ada tokoh internasional di situ, termasuk Soekarno Hatta, termasuk tokoh internasional. Ya. Nah, sekarang kita mungkin itu apa ya, riwayat singkat beliau, bagaimana beliau dari sekolah ke Malaysia gitu. Nah, sepulang beliau di Malaysia, Pak, kan kembali lagi ke Bangkinang, itu kan tadi beliau termasuk yang membawa kabar lah ya kemerdekaan Indonesia gitu. Walaupun kalau di buku ini juga, Pak, ada banyak kisah-kisah lainnya lah, seperti Muhammad Marzuki, Muhammad Amin dan yang lain-lain juga. Itu teman dia semua tuh. Teman-temannya semua, Pak ya. Nah, setelah beliau kembali ke Indonesia, apa aktivitas beliau, Pak, sampai beliau wafat gitu, Pak? Beliau ini setelah pulang dari Malaysia itu dia menjadi keaktivitas untuk kehidupannya adalah pedagang. Ngajar apa yang jualnya, Pak, situ, Pak? Pedagang kecil-kecilan. Mulanya pedagang karet. Bukan berkebun, Pak ya, berdagang, Pak ya? Berdagang dulu. Nanti ada kebunnya nanti. Oh gitu. Nah, jadi pedagang karet dari tahun 40 berapa itu ya? Dia kawin itu tahun 40. Tak lama pulang Malaysia tuh, dia beristri lagi. Munir ini sebetulnya Munir anak pertama, Pak ya? Anak pertama, tapi sebetulnya anak ketiga. Karena yang pertama, kedua meninggal. Oke. Nah, yang hidup itu yang pertama, Munir. Iya. Yang istrinya bernama Miss, Pak ya? Istrinya bernama Miss ya? Misa. Istri pertama bernama Misa, anak 3 orang. Anak pertama yang hidup adalah Abdul Munir. Ada kakak 2 orang tuh. Jadi sekitar tahun 46-47 lah dia nikah kan. Nah, dia mulai berdagang tuh. Pertama saya yang tahu dagangan itu karet. Pada tahun 50-an tuh dia itu pernah berdagang, istilahnya ke pasar-pasar Rumbio, cari karet tuh. Bangkinang jelas kan, Bangkinang Rabu, Selasa Kuo, ke apa? Dan ada tempat dia kongsi, nama itu kerjasama. Nah, kerjasama dari Rumbio, dari Tiris, Bangkinang, Kuo, Bangkinang dia, karena itu kongsi kerjasama. Dagangannya itu karet itu di waktu dulu kan transportasi tidak ada. Yang ada Sungai Kampar lah. Naik sampah. Dirakit. Nggak, karet itu dikumpul-kumpulkan, dihilirkan. Dia naik sepeda dari Bangkinang ke Pekanbaru untuk menurut apanya. Ini ada orang yang ikut. Ada anggota lah. Dia pakai sepeda sama teman-teman tadi. Itu ada aktivitasnya. Jadi itulah untuk kehidupannya yang cerita dia pedagang sampai sekitar tahun 70 masih dagang karet, tapi tidak seperti yang besar lagi, kecil-kecilan aja. Namun demikian pada 60 sekian itu 60 sekitar 63 64 itu dia mulai berkebun. Kebun yang ditanamnya jeruk. Kebun jeruk. Nah, sudah tuh jeruk berhasil jeruk. Nah, dia coba bikin bibit. Nah, terkenal lah bibit jeruk Haji Ismail Said di Bangkinang. Ya. Sampai orderannya ke Sumatera Barat, ke Sumatera Utara, Medan. Nah, itu orderannya. Nah, itulah kami pun sudah besar-besar pula, kami yang bantu. Dan satu-satunya anak yang bisa sebagai pengganti untuk membuat bibit jeruk itu adalah saya sendiri. Wah, mantap, Pak. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada kebun jeruk kan, Pak?
Sekarang sudah mulai lagi. Di mana Pak kebun jeruknya Pak? Pinang. Di mana tepatnya Pak? Di Binduang sekarang. Di Binduang Pak ya, dekat makam Tebano. Nah, tidak jauh di situ kan? Ya. Nah, jadi ini satu-satu yang banyak tinggal sama dia sendiri. Yang lain merantau. Ya. Jadi pada tahun 50-an dia itu ikut partai politik. 50-an. Yaitu dia sekretaris umum Partai Masyumi Indonesia. Iya. Untuk kemerdekaan Kampar waktu itu sampai 63. Sampai 63 tuh. 63 dia mundurkan diri. Jadi aktivitasnya itulah di samping dia jadi pedagang, dia ikut kalau malam hari itu kerjanya itulah mengaji ke surau ini, mengaji ke surau mengajar. Tanpa pamrih seperti sekarang. Ya. Nah, beliau mulai ngajar di Darun kapan, Pak? Kalau yang ngajar Darun tahun 50-an itu saya kurang jelas tuh. Mengajar Darun tuh. Sebab Darun ini didirikan kembali PM Nurmedin tahun 50. Betul. Entah mengajar dia, entah tidak, saya kurang jelas tuh. Yang jelas dia mengajar itu sekitar tahun 80-an. Diminta oleh Buya M. Nur Mahyudin itu kembali. Berarti beliau ini pernah ngajar di Darun, terus jeda sejenak, terus masuk lagi ke Darun, gitu maksudnya? Ya, tahun 50-an termasuk dia pendiri itu, penggerak Darun tuh. Darun Nodo tuh, termasuk dia kan? Tapi saya tidak lupa tuh, tak ngajar atau tidak, saya tidak tahu tuh tahun 50-an itu. Tapi beliau tidak ada mengisahkan bagaimana kisah beliau ngajar Darun, Pak? Kalau di Darun tuh yang tahu saya tahun 80-an dia ngajar. 80-an itu Pak ya? Sampai tahun hampir 2000. Itu udah umur 60-an lebih Pak ya? Ya. Karena nih kita kan ditulis di awal ini Pak ya. Saya kurang tahu juga siapa yang berkata seperti ini gitu ya. Belajar dengan beliau tuh sangat berkesan. Penyampaiannya padat bergizi. Jika bolos sehari saja terasa begitu rugi. Bayangkan hanya membahas hal singkat saja bisa sekian kali pertemuan. Misalkan untuk memaknai kata alhamdu saja Pak ya, itu bisa sekian kali pertemuan. Jadi kan ada hal berharga yang murid beliau itu ingat dari beliau. Jadi akan menarik kalau memang ada para murid-murid beliau, mungkin ada yang menonton ini ya, bagaimana kisah beliau itu ketika ngajar di Darun. Mungkin nanti bisa tinggalkan di kolom komentar nanti ya, nanti bisa kita ramaikan lah bagaimana kisah-kisah beliau ini, karena juga perlu diangkat itu. Itu untuk memastikan dia apakah sudah mengajar tahun 50-an itu atau belum. Bisa lah kalau ada murid-muridnya tahun 50-an itu kan bisa minta bantu lah kita. Tadi Bapak bilang kan di awal Prof. Munzir itu murid beliau di Darun. Nah, itu kan kapan Pak? Tapi itu murid Darun ya? Berarti dia ngajar kan Munir. Munzir, Prof. Munzir. Pak Munzir itu Darun. Itu sama dengan kakak saya yang tua tuh Munir Pak ya? Sebaya itu. Ya. Sama saya di Darun. Saya kurang ingat ya kalau beliau ngajar dari itu. Yang tahu saya mungkin dia ada mengajar sebelum sudah ada jeda. Di samping dia ngajar nih, yang pokoknya dia tak, yang untuk cari nafkah ini bukan untuk mengajar itu. Dia dagang, akhirnya petani. Iya. Petani kan. Nah ini kan tadi Bapak bilang juga beliau ini ada anaknya yang sekolah di Darun, ada yang di MTS, ada yang di SMP negeri. Nah kalau kita berpindah ke bagaimana pendidikan beliau Pak kepada anak-anaknya Pak, bagaimana Pak kisah beliau mendidik anak-anaknya? Karena kan tadi kita kisah di belakang ini ya, seluruh anak ini jadi semua lah ya. Ada yang jadi dosen, menantunya juga ada Prof. Rizan Pak ya, menantunya juga Prof. Rizan. Banyak lah kisah-kisah beliau. Jadi kita pengen mengulik bagaimana sosok Buya Ismail Syahid ini sebagai seorang ayah Pak. Ya. Jadi beliau dalam mendidik kami untuk sekolah ini, dia tak pernah memaksa kalian harus ke sana, tak pernah. Ya. Kemana keinginan, mana mau. Dia lanjutkan. Maka yang pertama, kedua itu ke Darun. Yang ketiga SMP.
4 SMP. Ini termasuk saya kan, saya anak keempat SMP Bangkinang, kelima SMP, yang keenam Bedarun lagi. Sudah dia tidak pernah dia memaksa harus ke sana, tidak pernah. Cuman dia pesan, sekolahlah, tuntutlah ilmu. Ilmu ini yang akan berpengaruh untuk kehidupan kalian ke belakangan. Memang betul. Dia tidak meninggalkan harta kepada kami. Harta yang beliau tinggalkan kepada kalian yang sangat berharga adalah ilmu. Untuk kami seluruhnya, walaupun kami ramai, kami seluruhnya sekolah. Ya. Lulus seluruhnya itu lulus, dia ada tingkat SMA minimal. Ya. Semuanya. Memang sampai sekarang S1, S2 itu setelah bekerja. Saya sendirilah. Ya. Saya kalau S1 itu mandiri setelah ngajar kan. Ya. Nah, sudah itu yang lain-lain begitu. Memang ada juga yang dikuliahkan. Ya. Ada yang kami topang. Nah, ini topang adik kakak yang tak bekerja karena ya udah tua tak bisa kerja lagi. Nah, dia itulah kerjanya. Secara kayak mengajar di Darun tadi itu memang saya kurang tahu, tapi kalau murid memang kita bisa berasosiasi bahwa dia adalah mengajar sebelum itu. Ya. Jadi dia ini termasuk segala bidang dia ikut. Contoh, dia seorang petani, bukan petani sembarangan. Dia adalah ketua kelompok tani andalan KTNA di Bangkinang. Bahkan yang membawa padi PB, tahu kamu padi PB? Apa tuh, Pak? Padi yang rendah sekarang umur 3 bulan 4 bulan tuh. Ada sekarang nih ER46 yang terkenal sekarang nih. Ya. Itu dia yang membawa. Dia pernah menjadi utusan kontak tani Kabupaten Provinsi Riau ke Jakarta tahun 1977 atas nama wakil kelompok tani Provinsi Riau. Dia tuh yang membawa petani. Cukuplah omean masyarakat. Padi orang sudah segini, kami belum nanam. Siapa ikut? Banyak omean orang. Untuk apa itu? Akhirnya besok padi duluan masak daripada yang lain. Sebab padi dulu umurnya 8 bulan, 9 bulan. Ya. Tingginya gini. Kena anginnya sedikit, tumbang. Ya. Nah, dia yang bawa dari Jakarta, Pak ya? Dari Jakarta. Ya mungkin tepat dari Jawa, Pak ya. Mungkin Jakarta kan ada padi ya, tapi dari Jawa. Pokoknya di Jawa. Pokoknya di Jawa Barat rasanya itu. Di Sleman tempatnya di Slem. Di Sanghang Sri, nama Sanghang Sri. Nah, jadi dia petani andalan. Ya. Tapi beliau itu bertani emang bertani, Pak. Maksudnya turun ya, bukan bukan ngawas aja gitu. Bukan. Turun langsung. Memang tidak bisa sendiri kan? Ya. Kami anak-anak bantu. Waktu itulah, waktu tahun 80-an dia telah mengajar tuh anak Darun hari Rabu lah libur, bantu dia. Jemaah ada yang bantu. Jemaah masjid. Oh iya. Karena jemaahnya dia ngaji malam tanpa habis persiapan sekarang. Yang ngajinya malam, Pak ya. Itu ngaji di masjid, Pak ya masih ya? Ngaji di masjid, istilahnya ngaji dia bukan ceramah, tapi pakai buku. Ngaji kitab. Buka kitab dia ngaji. Usia yang jemaahnya beragam. Usia umum lah kayak sekarang ini yang ceramah-ceramah itu kan kayak gitulah. Ya. Di mana biasanya beliau paling sering mengajar ngaji, Pak? Di masjid mana, Pak? Kalau sekarang masih ada, Pak? Kalau sekarang di Masjid Binuang tuh. Masjid Al-Maghrib. Itu 2 kali seminggu waktu itu. Ya. Yang warna putih, Pak ya? Yang agak masuk ke gang gitu ya. Karena disitulah beliau rumah tua beliau ya, Pak ya. Sudah itu di masjid di Uwai waktu itu belum masjid lagi, masih surau. Di Uwai yang di mana, Pak? Yang Jami Mujahidin sekarang nih. Mujahidin sekarang yang renovasi. Dulu sebelum ada masjid itu surau. Ya. MDA sekarang tuh. Ya. Surau sekarang tuh, di situlah surau tinggi dulu tuh. Ya. Itu dia ngajar. Malam-malam hari saya temannya ada ke Maruwai ke apa kan. Masjidnya Masjid Jami. Ya, Masjid Jami. Uwai itu masjid tahun 84 baru.
termasuklah dia salah seorang yang menentukan arah kiblat. Nah, ini ya ahli ilmu falak. Ahli ilmu falak. Ya. Siapapun di daerah kita ini yang ingin bikin masjid, bikin mushola, dia dijemput untuk menentukan kiblat. Ya. Alatnya sekarang masih sama saya. Bagaimana alat itu, bentuk alat itu, Pak? Seperti apa? Kompas, Pak? Kompas ya. Saya belikan kompas. Carikan kompas. Terakhir kan waktu sebelum itu tak pakai apa kan kompasnya. Nah, kompasnya saya yang beli yang terakhir tuh. Masih ada sekarang kompasnya tuh. Dan ada arahan dibikin kotak tuh. Kayak arah panah, barat, timur, utara, selatan. Nah, ini derajat untuk kiblat. Ya. Diarahkan kompas tuh. Kompas ini yang menentukan. Mana saja termasuk Masjid Uwai. Yang desa Murawai itu Masjid Uwai, Masjid Telo, Masjid Mancakanci apa namanya? Aduh, apa namanya? Ya tahu Pak. Yang Ustaz Nursal Imam di sana. Masjid Babu Ustaz Nursal tuh. Mukhlisin. Ya. Mukhlisin itu ya. Itu yang tahu saya kan, masjid lain pun ada. Ya. Dia menentukan. Nah, jadi kalau sekarang udah mudah. Ya, ada kompas Pak. Ada kompas di HP aja udah bisa kita menentukan apa kan? Ya. Tidak susah-susah lagi. Itu kan tetap ada sertifikasi Pak ya, kalau ada turun iya. Nah, beliau ini Pak, bagaimana sistem beliau tuh belajar Pak? Kan tadi kan ditulis di sini beliau ini ahli ilmu falak. Itu kan keahlian itu kan tidak bisa hanya sebatas kita belajar baca buku tiba-tiba jadi ahli. Nah, bagaimana yang Bapak tahu kisah beliau, kegigihan beliau dalam belajar, Pak? Dia memang gigih belajar, memang rajin baca buku. Dipahaminya. Sudah itu nanti kalau jumpa dengan teman-teman yang sebaya, teman-teman yang sama-sama seprofesi lah gitu kan, dia sharing konsultasi. Itu seperti Ustaz Daud. Ya, kemarin yang kami undang di sini. Ya, itu teman dia tuh. Seumuran Pak ya? Teman juga, tempat Ustaz Rasid, Ustaz Saleh, Pak Muardi. Ya, di sini juga semua itu. Buya Tami banyak kalau di Darul tuh, Emdal Mayudin tuh. Pokoknya kalau jumpa-jumpa nanti dia memang rajin memahami baca buku itu. Sampai kalau ahli mupalak ini hitung hari penentuan. Kamu umpamanya lahir 1 Januari 83. Tanggal berapa bulan hijriahnya? Dia bisa cari ilmu. Ada hitung-hitungannya Pak ya? Ada hitungannya. Sekarang kan gampang, ada internet Pak ya? Ada aplikasi. Kalau sekarang udah ada aplikasi. Kalau dulu dihitung, belikan kalkulator yang sebesar nih. Iya. Sampai untuk hitung-hitungnya tuh 14 digit belakang koma. Iya. Supaya lebih mendekati lagi. Akhirnya jumpa. Itu ada satu keahliannya. Iya. Enggak apa dah, ada bukunya buat dia tuh. Iya. Nah, di situ dia kalau belajar mengajar Darul tuh memang ilmu-ilmu yang ilmu mantik. Iya. Yang enggak ada lah yang lain serahkan sama dia. Kita kembali sedikit Pak tentang bagaimana sosok beliau sebagai ayah. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa beliau itu memberikan kebebasan bagi anaknya ingin sekolah di mana. Pelajaran terbaik apa yang Bapak tangkap dari beliau sebagai seorang ayah, Pak? Pelajaran paling berkesan Pak dari beliau. Beliau memesankan kepada kami kalau pergi merantau, jangan bawa ayam jantan. Apa maksud itu Pak? Bawa ayam betina. Maksudnya kalau pergi merantau untuk ilmu pun atau apapun, jangan cari lawan, kawan yang kena cari. Kalau ayam jantan kan mau ngadu-ngadu Pak. Nggak mau apa aja kan, cari lawan aja kan. Iya. Kalau ayam betina tentu dia kan nanti bertelur, beranak, dia berkembang. Filosofi yang menarik sekali. Itulah pesan-pesan dia kepada kami dalam untuk menuntut ilmu. Carilah ilmu supaya nanti saya kalau ilmu yang ditinggalkan pasti bermanfaat.
Kalau dia tinggalkan harta, sama maklum lah. Ya. Nah, Tadi itu menarik filosofinya Pak ya. Kalau pergi merantau bawalah ayam betina bukan ayam jantan, karena ayam betina itu kita mencari kawan, kita panjang silaturahmi kita gitu ya. Tadi Bapak juga, tadi kan saya rasa tuh ketika Bapak mengatakan bahwa beliau tidak meninggalkan harta, beliau meninggalkan ilmu gitu Pak ya. Kenapa pesan itu tuh begitu berkesan bagi Bapak? Karena kan seolah-olah kan ada Pak ya orang mengatakan bahwa dina ado piti diturunkan sama ayah sama mak Nino, tapi bagi Bapak ilmu saja dari beliau itu sudah cukup Pak. Sudah cukup. Itu tapi dia memang tetap berusaha kan. Ya pasti. Punya juga sedikit punya harta. Ya. Benda banyak. Punya juga dia, tapi yang pesan itulah yang ditinggalkannya ilmu itulah. Ilmu seperti apa Pak yang boleh turunkan? Ilmu yang kita tuntut untuk di sekolahan bisa kita pakai untuk dalam kehidupan kita. Makanya anak disekolahkan. Beliau pun juga mengajar agama kepada anak-anaknya Pak ya? Iya. Dia guru ngaji di kampung. Dan ada satu lagi, pernah dia menjadi anggota DPRD Kabupaten Kampar, gotong royong. Ya. Itu tahun berapa Pak? Tahun 67 sampai 70. Wah, sudah lama sekali. Ya. 5 tahun ya satu periode Pak ya. Nah, satu periode. Cuma gotong royong maksud itu tidak seperti dewan sekarang. Iya. Tidak ada honor. Itulah. DPRD pertama itu setelah Kabupaten Kampar pindah dari Pekanbaru ke Bangkinang yang dibawa oleh Bapak Bupati Subrantas Siswanto. Waktu Bupati Subrantas Siswanto itu ibu kota kan masih Pekanbaru. Karena ibu kota provinsi Riau ada Tanjung Pinang. Pindah ke Pekanbaru, ibu kota Pekanbaru pindah ke Bangkinang. Ibu kota Bangkinang, Kabupaten Kampar. Yang wilayahnya sangat luas itu. Nah, waktu itu dia pernah jadi anggota DPR di gotong royong. Gotong royong maksudnya tanpa ada apalah waktu itu. Itu kalau umur 67 tuh kira-kira umur berapa Pak tuh Pak? Itu lah. Lahir Pak? Belum Pak? Saya udah lahir. Lahir ya. Umur dia umur apa pas itu? 67 itu umur 5 tahun. Bapak udah bisa Pak memperhatikan beliau saat beliau itu jadi anggota DPR atau jadi aktivis lah Pak? Bagaimana pembawaan beliau jadi aktivis itu? Nggak bisa waktu itu baru. Masih kecil Pak ya? Kecil kan. Tapi kalau bagaimana dengan prinsip hidup beliau Pak? Prinsip hidup yang beliau pegang Pak sampai akhir hayat beliau? Prinsipnya pokoknya ke dalam kehidupan dia aman, tertib, damai dalam membina keluarga, mencari nafkah dengan berdagang, petani. Pernah dia jadi calon kepala, kalau sekarang kepala desa, kalau dulu tuh kepala negari, negari Bangkinang. Dia terpilih tuh. Terpilih. Tapi dia tak mau diserahkan kepada yang lain. Sebab kalau itu saya ambil nanti, saya tidak cukup kebutuhan saya, anak saya banyak, kebutuhan saya banyak, gaji cuma sekian, tidak cukup. Pasal dia dari petani tu lah, petani berdagang. Ya menarik lah. Itu kan kayak gini lah Pak ya. Misalkan kalau kita jadi pejabat gitu kan kalau jadi dapat gaji aja nggak cukup. Kita dicari uang-uang sebelahnya lah gitu ya. Tapi beliau tuh menolak untuk itu Pak ya. Ya nggak usah jadi kades, kepala desa, wali desa atau apapun gitu. Cari yang lebih di luar saja lah gitu karena itu lebih aman Pak ya. Jadi dia masuk dalam segala aspek, dia masuk. Kehidupan masyarakat, kehidupan agama, istilahnya ilmu umum, ilmu agama dia kuasai. Dan dia pun menjadi seorang panutan oleh masyarakat. Kata beliau, diikuti oleh masyarakat. Bidang agama, walaupun banyak tantangan seperti petani tadi. Pasti.
Nah, tapi akhirnya sekarang tengok contoh. Tani sekarang udah maju. Ya. Kalau dulu kita menuai, kami enggak. Selabit di sudah ada malam akademi itu. Istilah waktu itu sudah disabit, mau dihempas padi itu. Ya, ada ya. buat tempat. Sekarang gerejo. Ya, kerja fisik lah. Nah, dia ada kemajuan kan? Ya, ya. Jadi beliau masuk ke segala aspek beliau, Pak ya. Ismail Said ini. Ada nggak, Pak? Mungkin testimoni atau hal-hal yang disampaikan oleh orang pada masa beliau tentang beliau ini, bahwa ayah angko cundiko gitu. Bagaimana yang pernah Pak dengar dari rekan-rekan Pak? Hal yang dengar itu orang banyak yang saya dengarkan, bapak kamu itu adalah kamus berjalan. Kamus berjalan. Di mana saja orang bertanya, Nah, dia coba selesaikan. Akhirnya tuntas. Dimanapun, kapanpun, maka digelarilah itulah dari masyarakat namanya kamus berjalan. iya, iya. Pernah itu satu kali, tahunnya saya lupa, saya masih kecil kan. Ada orang kampung tuh, apa namanya itu, konflik lah. Ya. Udah bertahun-tahun. Ini orang sama orang, Pak ya, bukan kampung dengan kampung ya? Enggak, orang sama orang, Ya. tetangga. Jadi salah seorang daripada yang apa itu udah ingin dia berbaik. Oke. Nah, jadi cobalah ayah tadi, yang satu ini mau berbaik, satu ini belum. Coba dekati ini. Beliau yang mendekati. Dekati, akhirnya dibawa berunding ke rumah, dibawanya. Setelah ini mau diberi saran, akhirnya mau berdamai. Alhamdulillah sampai sekarang, walaupun anak-anaknya tinggal lagi, masih damai. Waktu itu doa, maklum lah kalau dulu tuh kan, saya ingat bawa jambar nasi ke rumah ayah tuh, makan bersama, berpeluk-pelukan untuk berdamai. Pada saat itu? Ya. Padahal sebelum itu, aduh. Bapak saat itu masih kecil? Kecil. Tapi Bapak menyaksikan kisah itu? Menyaksikan. Ikut saya makan bersama. Menyaksikan. Ya. Itulah, siapa bisa dia mendamaikan. Memang dia panutan daripada masyarakat. Ya, ya. Itu memang apa ya? Salah satu pelajaran hikmah yang kita dapat dari orang-orang terdahulu itu, terutama yang udah wafat tuh, bagaimana kita bisa memetik hikmah dari beliau gitu. Walaupun mungkin kita tidak kenal sama beliau langsung, saya kan tidak kenal sama Abu Ismail Said ini gitu. Tapi dengan mendengarkan kisah nyata, bukan kisah fiksi, Pak ya, kisah nyata itu memberikan pengajaran bagi kita bahwa harusnya seperti inilah kita pada masa sekarang gitu. Bagaimana seorang dai tadi mencari uang itu bukan dengan ilmunya gitu, walaupun kita tidak bisa melarang itu, Pak ya, tapi ada pekerjaan tetap yang jadi utama beliau. Kemudian bagaimana seorang dai itu bukan hanya ceramah tapi juga menjadi solusi bagi masyarakatnya tadi, mendamaikan masyarakatnya itu adalah hal yang memang langka bagi kita. Itu PR bagi kita lah, kan kadang-kadang kita juga bisa menyaksikan, Pak ya, ada anaknya, bapaknya mungkin ustadz, ulama gitu, tapi anaknya berbanding terbalik gitu. Kalau dari Bapak, Pak ya, bagaimana cara beliau itu memastikan bahwa anak-anaknya ini sesuai lah, Pak, dengan di jalan yang ditetapkan sama Allah tuh, Pak. Bagaimana beliau memastikan itu, Pak? Maksudnya? Bagaimana cara Abu Ismail Said ini untuk memastikan anak-anaknya ini tidak melenceng dari hal yang seharusnya. Jadi jalankan Islam itu seperti ini gitu, jalankan kehidupan itu seperti ini gitu. Oh gitu. Jadi beliau itu memang tadi saya katakan dari awal, untuk pendidikan dia tak pernah memaksa harus masuk ke sana, kan tak gitu. Jadi ikutkan kemauan daripada anaknya itu tadi.
Jadi setelah itu ilmu yang didapat itu gunakanlah untuk kehidupan kalian. Itu beliau tekankan berkali-kali. Jadi nanti kita dalam kehidupan dengan ilmu inilah kita hidup. Insya Allah, alhamdulillah kami kakak beradik memang semuanya dalam keadaan damai, aman, ya, dan kehidupan berkecukupan, tanpa ada yang kehidupan ekonomi rendah. Tapi kalau apa Pak? Kalau nasihat terbaik yang pernah beliau sampaikan dan itu disampaikan langsung kepada beliau, kepada Bapak, Pak, apa Pak yang paling Bapak ingat? Ada Pak? Mungkin bagi kakak Bapak, bagi adik Bapak mungkin itu hal yang biasa atau mungkin tidak disampaikan. Tapi bagi beliau itu nyampaikan langsung kepada Bapak, pada Pak Sulaiman. Ada nggak Pak? Dan bagi Bapak itu berkesan sekali. Yang berkesan yang tadi lah, sebab saya gini kan. Saya tamat SPG tahun 81. Di Bangkinang Pak ya? Bangkinang. Tahun itu juga langsung diangkat. Langsung diangkat. Tugas di Kecamatan Bunut. Bunut itu di sekarang Rohil. Pelalawan sekarang. Waktu itu masih Kampar. Oh iya, masih Kampar. Nah, itulah pesannya. Merantau jangan bawa ayam. Ya. Nah, itu pesannya. Bawa ayam betina. Maksudnya cari teman di sana, membarulah di sana. Itu pesan apa ya? Pesan sederhana yang tepat disampaikan pada waktu yang tepat. Mungkin waktu bagi saya mau berangkat kan? Iya, pada saat mau berangkat. Itu pesannya, tidak ada pesan lain, tidak ada. Sholat jangan tinggal, itu kan udah biasa kan. Hal-hal wajib. Hal wajib itu. Kita sudah dididik. Memang kita ini orang masjid dari kecil sampai sekarang. Ya. Bagaimana kisah apa Pak? Kisah akhir hayat beliau Pak. Tadi Bapak bilang beliau ini tidak pakai kacamata sama sekali sampai akhir hayat. Beliau ini. Atau ibadah sehari-hari beliau seperti apa? Itu Pak. Ibadahnya. Ibadah sehari-hari. Kalau ibadahnya seperti biasa. Kalau kita kan kalau sholat nih tidak pernah tinggal, tetap tepat waktu. Pasti haruslah. Semasi dia bisa ke masjid, tetap ke masjid. Di akhir-akhir itu karena dia sudah fisiknya sudah kurang kuat, memang kadang satu kali seminggu aja ke masjid. Tapi dia baca koran, baca buku, baca koran tidak pernah lupa. Buku, koran, Quran pun juga ya? Quran itu sudah jelas. Pasti. Setiap sholat baca Quran. Sudah itu koran tiap pagi orang antar. Langganan. Maksudnya di usia beliau tidak masih muda lagi, beliau masih rajin baca gitu. Rajin baca. Ada apa? Kalau baca dia memang rajin. Cuman ya agak telinganya yang agak kurang waktu akhir hayat kan. Agak kurang lah kan pendengarannya. Kalau matanya bagus, tidak pakai kacamata, bayangkan. Itu saya masih apa tuh? Masih penasaran bagaimana orang-orang tua terlebih dahulu tuh bisa menjaga kesehatan seperti itu gitu. Sekarang kan anak-anaknya udah banyak kacamata. Banyak kacamata sekarang kan? Iya. Di usia yang 6 berapa sekarang? 62 kacamata. Beliau tuh 86 tahun tidak pakai kacamata gitu. Udah lama sih kacamata nih belum baca kan? Iya. Mungkin faktor lingkungan juga Pak ya. Kita pakai gadget gitu ya. Iya. Mungkin berpengaruh. Kalau berita dia tahu. Ya kan kalau sekarang kayak kita baca di WhatsApp, tapi kan kalau WhatsApp kan banyak berita hoax Pak ya. Tapi kan kalau koran, kalau buku itu kan lebih terjamin lah kualitasnya, apalagi baca Quran. Bapak pernah tahu nggak Pak, beliau itu baca Quran setiap hari itu berapa banyak Pak? Misalkan berapa juz gitu atau berapa halaman gitu? Karena kita tidak apa kan setiap sholat dia baca entah berapa kita tidak tahu, katakan asik pada kegiatan kita. Ya. tetap dia baca. Setiap usai sholat Pak ya? Setiap selesai sholat. Kalau ada waktu tetap. Kecuali kalau tidak ada waktu kan segang lah gitu. Beliau tetap ngajar ngaji sampai akhir hayat beliau, sampai ngajar-ngajar ceramah-ceramah gitu Pak, masing-masing. Hampir yang tidak setelah dia tidak kuat fisik tu tidak ngajar lagi. Tapi dai banyak datang. Datang ke rumah beliau. Datang ke rumah. Tuh tanya.
segala apapun masalah agama, terutama masalah agama kan. Pasti. Bahkan saya teringat waktu Pak Jepri Nur mau jadi bupati. Itu tahun 99 akhir apa ya? 99, ya. datang ke rumah tuh. Mohon doa restu. Ya kan sama-sama orang Uwai Pak ya. Kita sekampung kan. Iya, iya. Datang ke rumah. Saya masih ingat tuh. Saya nggak ngajar lagi tuh, udah kami larang lagi tuh kan, sebab sering akhir-akhir itu dia ngajar darun sampai ada pesan, kadang diantar oleh guru darun tuh, kadang suruh jemput, dia kurang enak badan, pakai sepeda sendiri tuh. Ya. Dari Binung. Nah, kadang kalau akhir-akhir itu saya ngantar ke Honda. Ya. Nanti saya antar dulu dia dulu, atau siapa yang ngajar nanti jam sekian jemput, saya antar, jam pulang jemput. Akhirnya sepakat kami kakak beradik dia istirahat. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih Pak. Keteladanan apa yang Bapak tangkap dari beliau Pak? Keteladanan dari beliau. Keteladanan ini dia adalah seorang yang disiplin. Seperti apa contohnya Pak? Contohnya disiplin sholat itu utama. Pasti. Itu menjaga waktu sholat, disiplin. Kepada kami pun diperintahkannya juga kalau sekolah jangan buat keributan, ikuti aturan supaya nanti berhasil. Ya. Ini keteladanannya. Di masyarakat pun dia begitu. Memang dari contoh oleh masyarakat. Ini menjadi contoh itu emang apa ya? Memang PR berat lah bagi kita. Tapi ini kalau saya coba flashback tadi, tangkap tadi bahwa kita tidak tahu bagaimana kisah hidup seseorang akan seperti apa di masa depan gitu ya. Misalkan tadi tentang bagaimana Buya Ismail Said ini dulu pernah jadi guru mengaji Mahathir Muhammad gitu. Terlepas dari validitas ini ya yang disampaikan sama beliau ini. Tapi mungkin jika itu benar gitu ya. Kita tidak pernah tahu ilmu apa yang pernah kita sampaikan dan akan menjadi apa seseorang itu. Mungkin yang bagi kita hal biasa Pak ya. Mungkin ketika sekarang ya kita nonton nih gitu ya. Mungkin hal yang disampaikan ini mungkin hal biasa saja, tapi mungkin ada 1-2 orang yang mungkin pesan itu begitu berkesan gitu. Jadi jangan pernah meremehkan pesan berharga dari siapapun juga gitu. Iya. Itu mungkin yang menjadi hal berharga gitu ya. Karena kita nggak tahu akan seperti apa seseorang di masa depan. Ya mungkin saja gitu ya. Ketika ada ustadz ngaji gitu ya di masjid gitu ya. Ada mungkin yang biasa-biasa aja, mungkin duduk di depan. Ada yang mungkin di ujung-ujung tuh udah ngantuk-ngantuk, tapi begitu fokus. Dan mungkin itulah yang dapat ilmu hikmah di sana tuh. Itu yang tidak pernah kita dapatkan gitu, tidak pernah kita pastikan gitu. Jadi mungkin ini PR bagi kita bersama, nasihat bagi kita bersama gitu ya, bagaimana menjaga keikhlasan, menjaga kegigihan kita, menjaga kedisiplinan kita dalam menuntut ilmu dan juga mengajar banyak orang itu. Mungkin dari Bapak ada penutup Pak mungkin? Tentang beliau juga. Kami atas nama keluarga, mewakili keluarga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang ikut membahas biografi para ulama dan tokoh penggerak Kabupaten Kampar ini, yang salah satu termasuk orang tua kami, Bapak Kiai Haji Ismail Said. Walaupun di sana sini ada mungkin dalam buku itu yang kurang jelas dan kurang tepat. Mudah-mudahan di masa akan datang kita gali sama-sama supaya bisa kita dapatkan. Boleh sekali. Benarkan yang sesuai dengan fakta yang ada. Jadi contoh tadi kalau bisa bahwa Mahathir ini apakah teman kuliah, teman sekolah, atau gurunya, atau muridnya. Kalau bisa ada yang menjajaki. Mahathir kan masih hidup. Iya. Bisa, pasti ingat dia tuh. Seperti kita lah, siapa guru ngaji kita waktu kecil? Iya. Kan tahu. Tahu kita, ingat bagaimana sosoknya.
dia tuh pasti kita benarkan lagi itu kan. Sebab ini itulah sebagai yang terakhir dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting. Saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik itu ya jemaah sekalian. Ini kisah dari Abu Yahya Ismail Syahid. Bagi yang ingin mendapatkan buku ini bukunya bisa nanti hubungi di nomor WA yang akan ada di description box jadi ya. Jadi kami juga mendorong bahwa ada banyak ulama di Kampar, ada banyak tokoh penggerak di Kampar. Di siku ini hanya 57 orang. Kami terbatas kemampuan kami. Kami berharap bahwa akan ada banyak sejarah-sejarah lagi yang dikisahkan, yang dituliskan, yang bisa jadi hikmah. Jadi sejarah itu bisa diteruskan bukan hanya dari kata demi kata, mulut demi mulut, tapi juga dituliskan gitu ya. Ini adalah pemantik lah agar kita sama-sama bisa menggali sejarah kita, para ulama kita, para tokoh kita, sehingga generasi muda selanjutnya juga bisa mengenal bagaimana sejarah dari terdahulu, sehingga bisa jadi energi bagi kita bersama untuk terus bergerak seperti masa depan. Baik, sekian dari kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.